Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Oke, karena sebelumnya skrip aku pernah kan dicuri sama Mr. K. Makanya saatnya aku mensabotase di konten breakdown One Piece episode terbaru. Hahaha. Ya, aku akan mencurinya. Rasakan pembalasanku, Cam. Oke, jadi kita langsung react aja nih One Piece episode 989 ya guys. But sebelum itu, Iris mau ngingetin nih, buat yang belum nonton animenya atau agak lupa sama episode terbarunya, bisa nonton ke situs streaming kesayangan, misalnya iQIYI lah. Buat yang belum tahu, iQIYI adalah streaming online legal yang menayangkan berbagai macam film, acara seru, dan tentu saja anime-anime baru keren yang sangat cool. Plus yang jelas ada One Piece di sini guys. Oke, udahlah basa-basinya, sekarang mari kita mulai konten breakdownnya. Let's go! One Piece episode 989 diambil dari adaptasi manga chapter 982 bagian tengah ke akhir. Soalnya beberapa momen di chapter 982 juga udah dipakai nih buat episode sebelumnya guys. Terus beberapa momen di tengah chapter 982 juga, misalnya yang waktu Law dan para Akazaya yang ada di Polar Tank lagi ngobrol sama Nekomamushi. Momen tersebut udah dimasukin nih ke episode kemarin. Jadinya momen yang diambil agak lompat-lompat dan gak berurutan gitu. Well, sebenarnya perbedaan langsung terasa nih di versi animenya, di mana momen pertemuan antara Usopp dan Chopper yang bertemu dengan Big Mom diberikan lebih banyak screen time, yang mana alur pertemuan mereka pun lebih enak untuk diikuti. Di versi animenya, Chopper masih sempat tuh mencoba menipu Big Mom guys dengan mengikuti ide dari Usopp, karena mereka kebetulan kan sedang menyamar menjadi anak buah Kaido. Namun meski sempat diperlihatkan kan sedikit percaya, Big Mom akhirnya dapat mengingat kalau Chopper adalah bagian dari kru topi jerami. Apalagi Chopper juga salah satu kru yang ikut ke Whole Cake Island. Jadinya Big Mom merasa sangat familiar dengan mukanya. Momen ketika Big Mom mencoba mengingat-ingat muka Chopper yang ditambahkan sedikit flashback sih ke arc Whole Cake Island juga bikin alur di versi animenya tambah enak guys untuk dinikmati. Mungkin salah satu hal yang terasa cukup aneh di versi animenya adalah momen Kinemon yang ngeliatin kepala dari bawah air. Karena seperti yang kita tahu lah, harusnya seorang pemakan buah iblis akan kehilangan kekuatannya ya kan? Apalagi nih hampir seluruh badan loh terendam sama air. Di versi manga aja kita diperlihatkan kalau Kinemon harus dibantu oleh para samurai lainnya agar bisa keluar dari dalam air. Makanya momen tambahan di animenya malah bikin kita agak kebingungan juga sih. Cuma untungnya nih momen tersebut hanya tayang sebentar. Jadi beberapa orang juga mungkin gak sadar sama hal tersebut. Terus momen selanjutnya nih yang memperlihatkan Kanjuro guys, yang udah sampai di hadapan tuan aslinya Orochi. Juga ada beberapa momen tambahan nih kalau di versi animenya. Tapi sebelum ngebahas tentang momen tambahannya, ada satu momen yang cukup nyambung sama chapter One Piece terbaru, yaitu waktu Kaido ngomentarin Momo kalau dia kecewa kalau putra Oden adalah Momonosuke. Apalagi ngelihat Momo yang sekarang ternyata sama sekali gak berubah, ngebuat ingatan Kaido tentang pertemuannya sama Momonosuke muncul kembali. Nah, mengingat kalau di versi spoiler manganya kita udah tahu kalau Momo berubah kan menjadi dewasa atau pasnya itu sekitar 20 tahun lebih tua. Momen penampilan Momonosuke nantinya yang bakal bawa Luffy kembali ke atas tengkorak Onigashima pastinya bikin Kaido sangat terkejut guys. Karena diingatan Kaido, Momo hanyalah seorang anak kecil pengecut yang gak berguna. Jadi makin gak sabar buat ngelihat Momo dan Luffy sampai di atas Onigashima. Dan bakalan kayak gimana sih reaksi Kaido saat ngelihat sosok Momo yang memiliki bentuk naga yang mirip dengannya? Patut ditunggu deh. Lalu di momen tersebut yang berbeda dengan versi manganya guys, adalah momen saat Orochi terlihat sangat histeris ketika ngedenger kabar dari Kanjuro kalau dia gagal ngejalanin misinya. Dan tampaknya para Akazaya dan para aliansi udah berada di Onigashima. Momen di animenya terasa lebih dramatis karena seperti yang kita tahu, Orochi sangat ketakutan dengan ramalan dari 20 tahun yang lalu. Jadi mendengar kabar kalau para Akazaya masih hidup pasti ngebuat dia sangat ketakutan karena merasa nyawanya akan terancam dan ramalannya terbukti benar. Kemudian momen kedatangan Fukurokuju yang datang untuk menjelaskan situasi yang sebenarnya terjadi lebih bisa dinikmati guys di versi animenya. Karena kalau di versi manganya, Fukurokuju ini nggak diceritain gimana datangnya, tapi langsung tiba-tiba ada di sana aja.
Terus momen penjelasan tentang keberadaan Luffy, Kid, Killer, dan Zoro juga di versi animenya terasa lebih fresh karena mendapat animasi baru yang jarang banget digunakan nih di episode-episode sebelumnya. Apalagi waktu momen Fukurokuju yang ngejelasin kalau tempat Orochi berdiam sekarang adalah tempat paling aman jika dibandingkan dengan tempat lainnya di seluruh Onigashima. Karena seluruh kekuatan tempur dari Beast Pirate juga sedang berada di pulau ini, momen tersebut ketika dijelaskan guys, di versi animenya diberikan sedikit gambaran nih tentang beberapa orang yang berpengaruh di kru Kaido. Mulai dari Tobiropo dan juga All Star, bahkan para ninja pelindung Shogun juga diperlihatkan di momen tersebut. Hal ini sih ngebantu kita nih sebagai yang nonton biar bisa lebih ngebayangin sebenarnya siapa aja sih kekuatan tempur dari pihak Beast Pirate dan Orochi. Selebihnya sih nggak ada perbedaan yang cukup berarti di versi animenya. Mulai dari momen Momonosuke yang diambil oleh Orochi untuk dilakukan eksekusi di lantai pertunjukan. Terus ada juga momen Marco yang sedang berada di kapal yang sama dengan Nekomamushi. Paling yang cukup berbeda sih di versi animenya adalah waktu diperlihatkannya Izo yang berterima kasih kepada Nekomamushi yang udah mengajak dirinya untuk bertarung demi kampung halamannya. Kalau di manganya Izo bahkan sama sekali nggak diperlihatkan ada di momen tersebut. Terus momen Marco nih yang bilang kalau kabar dari negeri Wano Kuni tidak terdengar di lautan sana membuat kita sekali lagi diingatkan kenapa nggak ada orang yang datang untuk membantu Oden. Padahal seperti yang kita tahu Oden ini memiliki banyak sekali teman-teman yang sangat kuat. Oh iya nih, lupa satu lagi momen perbedaan yang sangat mencolok guys di versi animenya, yaitu waktu momen pertarungan antara Chopper dan Usopp yang sedang berada di dalam tank waktu ngelawan Big Mom yang sedang mengejar mereka. Momen tersebut jujur ini cukup menarik untuk ditonton. Gimana kita dikasih lihat sisi lain dari Chopper yang ternyata bisa loh memberikan arahan yang tepat tentang apa sih yang harus dilakukan di momen seperti ini. Karena biasanya kita tuh hanya mengenal Chopper sebagai orang yang penakut dan sangat emosional jika berhubungan dengan teman-temannya. Makanya seringkali tuh kita ngelihat Chopper marah hingga akhirnya Chopper memutuskan untuk rela berubah jadi monster demi teman-temannya. Lanjut dari momen itu, ada momen di mana Nami, Carrot, dan Shinobu yang akhirnya bertemu dengan Prometheus. Momen itu nggak terlalu jauh beda dengan versi manganya. Terus selanjutnya kita diperlihatkan momen adik dan kakak yang sedang bertengkar. Ngelihat momen tersebut gak tau sih kenapa buat Iris ya, ulti di versi animenya tuh lebih enak dinikmati karena selalu bisa menghibur dan lucu aja gitu sama kepribadiannya. Terus di versi animenya juga kita dikasih lihat nih kalau Luffy masih terus berlatih menggunakan Rio miliknya biar nantinya bisa menembus kulit keras milik Kaido. Terakhir episode 989 ditutup sama pertemuan antara Luffy dengan Pekuan dan ulti. Jadi bisa dipastiin episode selanjutnya nih bakalan menarik banget buat ditonton guys. Soalnya Luffy bakalan ngelawan ulti dan terus kita juga bakal dikasih lihat gimana bentuk hybrid dari buah iblis milik ulti. Penasaran banget sih asli. Terus kalau dilihat dari cuplikan episode selanjutnya nih, kayaknya Yamato juga bakalan dikenalin nih di episode selanjutnya. Tambah menarik banget sih buat ditunggu guys. Soalnya kita tuh masih belum tahu siapa yang bakal ngisi suara buat Yamato ya kan. Jadi kalau aku pribadi sih ya penasaran banget kayak gimana suara Yamato nantinya. Semoga aja suaranya sesuai lah sama yang kita harapin. Jadi bisa tambah suka kan sama karakter yang satu ini. Oke, kalau kalian sendiri ngebayangin suara Yamato bakalan kayak gimana guys? Apakah ada yang ngebayangin suara Yamato bakalan cempreng? Atau imut-imut gitu? Ya semoga aja sih siapapun yang pengisi suaranya bakalan cocok sama karakter dari Yamato. Oke, segitu aja deh konten Breakdown One Piece episode 989-nya. So, see you again next time. Adios, Caramelo. Stay safe everyone. Salam Animania.